Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas perlengkapan instalasi listrik atau termoplastik instalasi listrik. Oke, jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Semoga channel ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, pertama itu kita bahas dulu ya, termoplastik instalasi listrik itu terbagi menjadi dua, berperisai dan tanpa perisai. Nah, kabel termoplastik berperisai, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah kabel NYAF. Kabel NYAF ialah jenis kabel serabut fleksibel yang berisolasi PVC dengan pengantar tembaga berjenis serabut, dimaksud guna mempermudah bergerak. Jadi kabel jenis NYAF ini sangat cocok untuk tempat yang memiliki belok-belok tajam ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari kabel NYAF. Ini adalah isolasi PVC dan ini adalah penghantar tembaga yang berserabutnya ya teman-teman. Nah, lanjut ke kabel NYA. Kabel NYA ini terdiri dari sebuah penghantar yang berbentuk pejal dan menggunakan satu pengaman isolasi yang terbuat dari bahan PVC. Bahannya sama seperti pipa PVC, hanya aja lebih elastis. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya masih diperlukan pipa PVC pada suatu instalasi listrik. Sebelumnya maaf banget ya teman-teman, agak bising di sini. Kebetulan lagi rame. Semoga suaranya jelas ya teman-teman. Nah, yang berikutnya warna-warna yang sering dipakai dalam instalasi termoplastik ya teman-teman. Ada warna merah, kabel fasa, ada hitam, netral, dan ini ada ketentuannya, kita bisa sesuaikan. Terus ada juga biru, kuning, dan lain sebagainya. Dan ini akan kita pahami atau kita sesuaikan dengan pemasangan instalasi mana yang akan kita pasang ya teman-teman. Next, ini adalah gambar fisik dari kabel NYA. Nah, NYA ini dia adalah tembaga gak serabut macam NYAF dan dia juga berisolasi PVC ya teman-teman. Ada yang biru dan ada yang merah. Lanjut ke kabel NYAM. Masya Allah berisiknya, tapi semoga tidak mengganggu ya teman-teman. Lanjut ke kabel NYM. Nah, kabel NYM adalah kabel yang memiliki beberapa penghantar dan isolasi luar sebagai pelindung sekaligus wadah beberapa kabel yang ada di dalamnya. Jadi nggak jauh beda tuh antara kabel NYAF, NYA sama NYM. Mereka sama-sama. Kita tinggal sesuaikan aja tuh kita mau pasang instalasi di mana ya teman-teman. Lanjut, ini adalah bentuk fisik dari kabel NYM. Jadi mereka itu ada dua jenis isolasi PVC ya teman-teman. Ada selubung PVC luar, lalu ada pembungkus inti, lalu ada lagi PVC yang memisahkan antara penghantar. Jadi NYM ini ada beberapa jenis kabel di dalamnya yang nanti akan bisa kita pasang sebagai fasa, netral mungkin, atau grounding dalam satu kabel. Lanjut ke kabel NYFGBY. Oke, kabel NYFGBY merupakan kabel termoplastik dengan menggunakan perisai. Nah, kabel NYFGBY nyebutnya ya susah ya teman-teman. Ya, memiliki inti yang terdiri dari penghantar tembaga dengan isolasi berupa PVC, menggabungkan dua atau lebih inti dilengkapi selubung atau pelindung yang terdiri dari karet dan perisai kawat baja. Jadi ini adalah contoh kabel termoplastik yang dilindungi oleh PVC, isolasi PVC ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari apa ya? Bentuk fisik dari kabel NYFGBY, di mana ada selubung PVC, terus ada spiral pita baja berlapis seng untuk proteksinya, lalu ada lagi lapisan pembungkus, lalu ada lagi isolasi, dan barulah masuk ke penghantar. Jadi ada sekitar 4 lapis dulu baru masuk ke penghantar. Jadi proteksinya sangat tinggi karena dia termoplastik dan akan ditempatkan di cuaca yang ekstrim. So dia akan mempunyai sifat mekanis yang harus kuat dan kokoh untuk menghadapi itu. Oke, lanjutnya termoplastik tanpa perisai ya teman-teman. Nah, contohnya itu ada kabel NYY. Nah, kabel NYY ini merupakan salah satu kabel tanah termoplastik tanpa perisai.
NYY tidak jauh beda dengan kabel NYM. Yang membedakan hanya tebal dan jenis isolasi yang selubung luar untuk kabel tegangan rendah. Ya, jadi mereka juga ada pembagiannya tuh TR, TM dan TT. Nah, untuk kabel NYY ini biasanya digunakan pada instalasi tenaga pada industri. Kalau digunakan pada instalasi tenaga pada industri secara tertutup maupun terbuka sudah memerlukan lagi pipa PVC karena mereka untuk proteksinya itu kurang. Dan ini adalah bentuk fisik dari kabel NYY. Dia cuman ada 3, yang tadi kan ada lapis tembaganya, nah sekarang cuman ada 3, sebuah PVC, lapisan pembungkus PVC, dan masuk ke penghantar. Jadi dia kurang perisainya itulah. Lanjut ada kabel N2XY. Nah ini juga jenis kabelnya beda lagi ya. Ini merupakan kabel tanah termoplastik tanpa perisai. Nah ini adalah bentuknya tanpa perisai. Itu memang mereka cuman ada 3 isolasi ya, dan ini bedanya dengan yang lain, mereka dilindungi oleh isolasi XLPA. Next ada kabel XLPA. Nah, kabel tenaga jenis isolasi plastik digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan pengembangan kota karena kabel instalasi ini mempunyai kinerja dielektrik yang paling baik dan mudah pekerjaan penyambungan pada instalasinya, pemeriksaan maupun pemeliharaan atau maintenance ya teman-teman. Next, ini adalah keterangan dari XLPA. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Aku akan bagikan materi ini di description. Jadi teman-teman bisa baca linknya ada nanti. Nah, ini untuk kabel ya. Untuk maintenance-nya, perbaikan kabel yang rusak hanya memerlukan bagian kecil waktu daripada kabel dengan isolasi minyak dan biaya material yang rendah. So, kita lihat ini sangat efisien karena tidak perlu biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah ini adalah isolasi polietilen atau PE orang-orang biasa nyebutnya. Ini sudah lama digunakan sebagai isolasi kabel dan material selubung yang mempunyai sifat listrik dan mekanik yang baik, ringan, fleksibel, suhu yang rendah, yang baik, tahan kelembapan, kimia, ozon dan lain sebagainya. Sampai suhunya itu di 105 sampai 115 derajat Celcius. Keren banget ya untuk penahanannya. Nah ini dia gambar XLPA nya. Ini ada 4 macam yang berperisai. Ini overall sheet, lalu ada aluminium wire armor, lalu ada inner PVC sheet, sama XLPA insulations, dan baru ke tembaganya. Nah oke, demikianlah ya materi kita hari ini ya teman-teman, tentang termoplastik. Dan ini adalah materi yang jarang banget dibahas karena ini masuk ke penggunaan instalasi khusus. Oke, demikian materinya teman-teman. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka, dan dislike dengan masukan jika teman-teman gak suka nih, atau ada pertanyaan atau penjelasan aku kecepatan, atau ada pertanyaan keraguan, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan thank you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.